Bayangkan seseorang yang terlihat sempurna di mata dunia. Setiap gerak tubuhnya memikat, setiap senyumnya memancarkan pesona. Tapi di balik cahaya itu, ada sesuatu yang retak. Begitulah Lukas, sang bintang malam yang bersinar paling terang, tapi justru takut pada cahaya. Sejak usia muda, Lukas sudah hidup dalam sorotan. Musiknya gelap, memabukkan, seperti doa yang dinyanyikan oleh seseorang yang sudah terlalu lama bersekutu dengan bayangan. Orang-orang memujanya. Mereka menyebutnya Mr. Charisma, julukan yang lahir dari pesona dan misteri yang ia ciptakan sendiri. Tapi hanya Lukas yang tahu, setiap kali lampu sorot menembus wajahnya, ia merasa terbakar dari dalam. Ia percaya, ada sesuatu di dirinya yang bukan manusia sepenuhnya. Dalam kesepiannya, ia meyakini bahwa ia adalah reinkarnasi Dracula, makhluk yang hanya bisa hidup dalam gelap dan mati dalam terang. Lucunya, keyakinan itu bukan sekadar fantasi. Bagi Lukas, itu adalah perlindungan. Cara untuk membenarkan mengapa ia selalu lari dari kenyataan, dari pagi, dari cinta yang menuntut kejujuran. Dan di tengah semua itu, ada satu nama, Mara. Seorang perempuan yang tidak takut dengan gelap. Ia tidak datang sebagai penggemar, tapi sebagai sesuatu yang lain. Mungkin cahaya yang tersesat ke dalam dunia Lukas. Mara sering duduk di sudut klub tempat Lukas tampil. Wajahnya tenang, matanya jernih. Ia tidak bertepuk tangan. Ia hanya menatap. Dan tatapan itu, entah bagaimana, membuat Lukas merasa hidup kembali. Namun seperti semua hal indah dalam hidup Lukas, Mara tidak bertahan lama. Suatu pagi, ketika Fajar menyelinap masuk melalui jendela apartemen yang belum pernah disentuh matahari, Mara pergi. Tanpa pesan, tanpa alasan. Hanya meninggalkan aroma lavender di udara, dan bayangan samar di dinding yang seperti berkata, "Kau tidak pernah benar-benar hidup di sini." Sejak itu, Lukas terperosok makin dalam ke dunia yang ia ciptakan sendiri. Ia mulai berbicara tentang darah dan keabadian dalam setiap wawancara. Menyebut malam sebagai satu-satunya waktu di mana manusia bisa jujur. Ia bilang, siang itu palsu. Cahaya membuat semua orang berpura-pura. Para wartawan tertawa, mengira itu gaya eksentrik seorang seniman. Tapi dalam hati Lukas tahu, ia sedang tenggelam. Suatu malam di bulan Oktober, Lukas tampil di atas panggung yang dipenuhi kabut buatan. Lampu-lampu biru menari di sekelilingnya. Ribuan orang berteriak namanya, tapi suara mereka terdengar jauh, seperti gema dari kehidupan yang bukan miliknya. Ia menyanyikan lagu baru, lagu yang ia tulis setelah Mara pergi. Tentang matahari yang membunuh, tentang cinta yang hanya bisa hidup di kegelapan. Dan ketika musik berhenti, Lukas menatap ke arah lampu sorot. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ada rasa hangus yang menjalar dari dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan karena panas lampu. Ini karena ia mulai melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai Dracula, bukan sebagai legenda klub malam, tapi sebagai seorang pria yang takut dicintai dalam terang. Setelah konser itu, Lukas berjalan sendirian melewati gang belakang yang sepi. Hujan rintik turun di atas rambutnya, menciptakan gemericik lembut di antara langkah-langkahnya yang tak pasti. Di kejauhan, langit mulai memudar ke biru muda. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, ia tidak lari. Ia berdiri di sana, menatap fajar yang perlahan menyingkap kota. Cahaya pertama pagi menimpa wajahnya, dan ia tersenyum. Bukan senyum di panggung, bukan senyum Mr. Charisma. Senyum kecil, lemah, tapi jujur. Mungkin begitulah akhir cerita bagi orang-orang yang bersembunyi di balik persona. Kita semua punya cara masing-masing untuk melindungi luka. Ada yang menutupinya dengan canda, ada yang dengan karisma. Dan ada pula yang berpura-pura menjadi makhluk malam agar tak perlu terlihat rapuh. Tapi cepat atau lambat, cahaya selalu menemukan jalan masuk. Bukan untuk membakar, melainkan untuk menunjukkan bahwa bayangan pun bisa indah. Asal kita berani menatapnya tanpa topeng. Dan di suatu tempat antara malam dan pagi, Lukas akhirnya berhenti berlari.
Mara mungkin sudah pergi. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir. Di dunia yang selama ini ia takuti.